Pernah nggak sih kamu ngerasa sekarang kalau seharian turun hujan deras, rasanya udah nggak tenang lagi karena ada bayangan banjir ataupun longsor yang terjadi di mana-mana. Dulu, hujan itu identik dengan suasana yang syahdu, tapi sekarang malah bikin was-was karena cuaca yang ekstrim dan sulit diprediksi. Baru-baru ini saja, BMKG kembali mengeluarkan status siaga hujan lebat untuk banyak wilayah di Indonesia, mulai dari Aceh sampai Papua. Ini bukan lagi sekedar air yang turun dari langit, tapi soal tagihan mahal yang harus kita bayar akibat kerusakan alam. Sebelumnya, bencana ekologis di Sumatera pada periode November 2025 saja diproyeksi mengakibatkan kerugian ekonomi hingga 68,67 triliun rupiah. Angka ini mencakup rumah warga yang hancur, rusakan infrastruktur, hingga gagal panen yang luas. Pertanyaannya, kenapa bencana ini semakin sering terjadi? Jawabannya adalah perubahan iklim. Sejak masa praindustri, suhu bumi kita sudah meningkat sekitar 1,1 Celcius hingga 1,2 Celcius akibat emisi gas rumah kaca dari aktivitas manusia, seperti pembakaran bahan bakar fosil dan penggundulan hutan. Dampaknya bukan cuma soal cuaca yang lebih panas, tapi merembet ke segala arah. Permukaan air laut naik, mengancam warga pesisir dan pulau-pulau kecil. Di Nusa Tenggara Barat misalnya, kenaikan air laut setinggi 1 meter diprediksi akan mengganggu layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan karena fasilitas publik yang terendam. Saat kita membabat hutan demi keuntungan jangka pendek, kita sebenarnya sedang merusak sistem alam yang menjaga keseimbangan bumi. Alam berjalan berdasarkan hukum keseimbangan, dan ketika manusia merusaknya melalui eksploitasi berlebihan, dampaknya tentu akan kembali menimpa kita sendiri. Di tengah krisis ini, kita perlu bertanya pada diri sendiri. Sebagai masyarakat yang mengaku beriman, di mana peran agama kita? Seringkali kita merasa sudah cukup soleh hanya dengan bersujud di atas sajadah, sementara kita abai terhadap lingkungan yang rusak di sekitar kita. Orang beriman yang sesungguhnya tidak mungkin merusak alam. Kenapa? Karena dia sadar bahwa setiap tindakan, sekecil apapun, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Iman bukan sekedar mengucap syahadat, tapi juga mewujudkan amanah sebagai khalifah, pemimpin, dan penjaga bumi, bukan penguasa yang bebas mengeksploitasi sesuka hati. Iman kepada Allah tidak cukup dengan hanya percaya bahwa Allah itu ada, tapi juga meyakini bahwa Allah menciptakan semua makhluk yang ada di muka bumi ini, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Dan merusak ciptaan-ciptaan Allah ini berarti tidak menghormati penciptanya. Selain itu, merusak alam sama dengan melanggar firman Allah dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 57. Jangan membuat kerusakan di bumi setelah bumi diperbaiki. Untuk mengaplikasikan iman, sebenarnya dalam Islam sudah ada panduan praktis untuk ini yang dikenal sebagai fikih lingkungan. Prinsip dasarnya adalah al-aslu fil muamalatil ibahah. Kita memang diberi ruang untuk mengelola bumi, baik untuk bertani, berdagang, maupun membangun industri. Namun, kebebasan itu dibatasi oleh dua hal, maslahat dan mafsadat. Dalam hukum Islam, mencegah kerusakan harus didahulukan daripada mengejar keuntungan. Artinya, pertumbuhan ekonomi ataupun kemajuan teknologi tidak boleh dibayar dengan kehancuran lingkungan, yang mana tentunya akan merugikan generasi masa depan. Menjaga alam adalah bagian integral dari tauhid, pengakuan bahwa setiap ciptaan Allah memiliki nilai yang harus dihormati. Nilai-nilai ini bukan sekedar teori, kita bisa belajar dari sosok inspiratif Kiai Tantowi Jauhari dari Bumi Pasundan. Beliau tidak hanya berceramah di podium tentang ayat-ayat Allah, tapi sejak tahun 2003, beliau telah menggerakkan masyarakat untuk menanam jutaan pohon. Gerakan ini lahir dari kesadaran mendalam bahwa menjaga lingkungan adalah bagian dari ibadah dan bukti nyata dari keimanan.
Beliau menegaskan pesan dalam Quran Surah Hud ayat 61 bahwa manusia diciptakan untuk menjadi pemakmur bumi. Ayat-ayat Al-Quran tentang alam itu untuk dijalankan dalam kehidupan, bukan hanya sekedar untuk dibaca. Bumi ini adalah titipan, dan suatu hari nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban atas bagaimana kita memperlakukannya. Iman yang hidup tidak hanya terlihat dari kening yang sujud di atas sajadah, tapi juga dari tangan yang merawat kelestarian bumi dan menjaga hak-hak makhluk lainnya. Menjadi khalifah berarti memikul tanggung jawab spiritual untuk memastikan keberlanjutan kehidupan. Menurutmu, langkah kecil apa yang bisa kita mulai bersama hari ini untuk menjaga lingkungan di sekitar kita? Tulis di kolom komentar ya. Dan kalau kamu pengen kita bahas lebih dalam soal gimana Islam memandang isu sosial lainnya, kasih saran juga buat topik belajar Islam The Series selanjutnya.